Susanti. Saya bersama dengan teman-teman saya, Sally Putri Ningsih, Yohana Listra Turnip, dan juga Billy Ramadika Muhammad. Kami dari kelompok mata kuliah teknologi perbankan akan menjelaskan tentang e-commerce. Jadi, apa sih e-commerce itu sebenarnya? Nah, e-commerce atau electronic commerce merupakan media komunikasi yang berbasis teknologi yang berfungsi sebagai aplikasi untuk berbisnis para penjual dan pembeli. Komersialisasi dan privatisasi internet menjadi dasar pertumbuhan e-commerce atau melalui website. Electronic e-commerce tradisional saat ini bisa dilakukan oleh pendatang baru dengan skala internasional. Dalam dunia bisnis sendiri, hanya dapat melakukan aktivitas antara satu dan lainnya melalui jaringan khusus. Menurut salah satu ahli, yaitu David Daum, menyatakan bahwa e-commerce adalah sekumpulan teknologi yang berbasis aplikasi serta proses bisnis yang menghubungkannya melalui transaksi-transaksi elektronik dalam bentuk barang atau jasa dan informasi. Dalam perjalanannya sendiri, e-commerce telah ada dalam berbagai bentuk selama 20 tahun ini, yaitu yang pertama ada Electronic Data Interchange atau EDI, yang kedua Electronic Fund Transaction atau EFT pada tahun 1970-an, yang ketiga ada kartu kredit, keempat ada Automatic Teller Machine atau ATM, dan yang kelima ada perbankan via telepon. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menerapkan e-commerce yang pertama adalah menetapkan standar yang digunakan, kedua teknologi yang dipakai, ketiga sasaran yang dicapai, dan keempat faktor budaya, sosial maupun politik. Penghalang utama melakukan e-commerce. Yang pertama yaitu para pembeli belum menaruh kepercayaan kepada e-commerce. Yang kedua, pembeli tidak menemukan apa yang dicari di e-commerce. Yang ketiga, belum ada cara yang mudah dan sederhana untuk membayar surfing di e-commerce, belum lancar betul. Yang keempat, takut terjadi pencurian kartu kredit. Yang kelima, takut rahasia informasi personal menjadi terbuka. Dan yang keenam, kinerja jaringan yang kurang baik. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu belum punya modal yang baik untuk men-setup situs e-commerce. Perkembangan e-commerce di Indonesia mengalami hambatan dikarenakan yang pertama yaitu infrastruktur, yang kedua kesadaran, yang ketiga keamanan, dan yang keempat budaya atau kebiasaan, yang terakhir yaitu penyedia e-commerce. E-business versus e-commerce. E-commerce atau electronic commerce yaitu proses pembelian, penjualan, transfer atau pertukaran produk, jasa atau informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. E-business, definisi yang lebih luas dari e-commerce, meliputi pembelian dan penjualan barang serta jasa dan juga pelayanan pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis, pelaksanaan e-learning, dan pelaksanaan transaksi elektronik dalam perusahaan. E-commerce murni versus partial. E-commerce electronic commerce dapat berupa berbagai bentuk pada tingkat digitalisasi transformasi dari fisik ke digital. Tingkat digitalisasi dapat berupa yang pertama produk jasa yang dijual, yang kedua proses atau pelaku pengirimannya. Pada e-commerce murni ketiga dimensi di atas digital, sedangkan e-commerce partial jika ketiga dimensi di atas meliputi campuran fisik dan digital. Brick and mortar organization. Virtual organization, perusahaan yang produk, proses, dan pelaku pengirimannya semua bersifat digital. Click and mortar, perusahaan yang menjalankan bisnis baik dalam dimensi fisik maupun digital. Kegiatan pada e-commerce, yang pertama itu kegiatannya promosi online, yang kedua perdagangan. Selanjutnya, resiko pada e-commerce. Ada beberapa resiko yang terdapat pada e-commerce. Yang pertama, kehilangan finansial secara langsung. Yang kedua, pencurian informasi berharga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis. Yang keempat, akses ke sumber oleh yang tidak berhak. Yang kelima, hilangnya kepercayaan dari konsumen. Dan yang terakhir, kerugian-kerugian yang tidak terduga.
Untuk ke poin pertama, yaitu kehilangan finansial secara langsung karena kecurangan. Berubahnya data finansial yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara mentransfernya secara ilegal. Yang selanjutnya, poin kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Terbukanya data-data penting yang dirahasiakan sehingga diketahui oleh orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi lembaga yang menyimpannya. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Ini diakibatkan karena sistem yang rusak secara tiba-tiba atau aliran listrik yang mati mengakibatkan kehilangan kesempatan bisnis dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan. Selanjutnya, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Seseorang banker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan kemudian dapat dengan mudah memindahi saldo dalam jumlah tertentu ke dalam rekening pribadinya. Selanjutnya, kehilangan kepercayaan dari konsumen. Usaha pihak lain yang dapat menjatuhkan sebuah perusahaan sehingga pelayanan menjadi salah dan kacau yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan konsumen. Selanjutnya, kerugian-kerugian yang tidak terduga. Gangguan-gangguan lain di luar terhadap transaksi bisnis yang sedang dilakukan sehingga konfirmasi transaksi tersebut tidak dapat diterima dengan baik. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata, kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya ada mekanisme utama e-commerce. Mekanisme utama e-commerce yaitu untuk pembelian dan penjualan di internet seperti katalog elektronik, lelang elektronik, dan barter online. E-commerce memiliki berbagai macam manfaat, yaitu manfaat bagi organisasi, manfaat bagi pelanggan, dan manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi organisasi yaitu ketersediaan pasar nasional maupun pasar internasional. Lalu penurunan biaya proses, distribusi, dan penarikan informasi. Manfaat bagi pelanggan yaitu akses ke sejumlah besar produk dan jasa selama 24 jam. Manfaat bagi masyarakat yaitu kemampuan memberikan layanan informasi serta berbagai produk dan jasa dengan mudah dan nyaman kepada orang-orang di kota, di desa, dan di negara-negara berkembang. Lalu selain ada manfaat, e-commerce memiliki keterbatasan, yaitu keterbatasan teknologi dan keterbatasan non-teknologi. Keterbatasan teknologi yaitu kurangnya standar keamanan yang diterima secara universal, lalu ada bandwidth yang tidak cukup, yang ketiga yaitu mahalnya biaya akses. Keterbatasan non-teknologi itu seperti persepsi e-commerce tidak aman, segi hukum belum lengkap, kurangnya penjualan dan pemberian besar yang penting. Tapi mengapa harus e-commerce? Karena e-commerce itu memberikan berbagai macam keuntungan, seperti biaya operasional berkurang, meningkatkan kualitas pelayanan, memperbesar aliran pendapatan baru, meningkatkan pangsa pasar, melebarkan jangkauan pasar. Tetapi e-commerce juga memiliki kerugian. Kerugiannya yaitu untuk pihak konsumen dan pihak produsen. Untuk pihak konsumen yaitu rasa kurang puas terhadap fisik barang, lalu kurang percaya dengan barang yang dipesan, dan kultur bahwa belanja kreasi. Untuk kerugian bagi pihak produsen yaitu kerusakan sistem secara tiba-tiba. Lalu ada kerusakan dari penyelenggara ISP.